Halo teman-teman semua, apa kabar yang hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dalam pelajaran bimbingan konseling bersama Bu Ika. Hari ini materi yang akan kita bahas adalah komunikasi dan hubungan antar pribadi. Yuk kita simak materinya. Disarikan dari berbagai pandangan para ahli ilmu komunikasi, secara luas komunikasi dapat diartikan sebagai bentuk tingkah laku seseorang, baik verbal maupun non-verbal yang ditanggapi oleh orang lain, tidak sekadar pertukaran kata atau ungkapan pesan tertentu. Pesan yang dikirimkan seseorang kepada orang lain atau sejumlah penerima melalui tingkah laku tersebut dengan sadar dimaksudkan untuk mempengaruhi tingkah laku atau sikap dan mengubah opini atau pandangan orang lain. Dalam setiap bentuk komunikasi, orang saling mengirimkan lambang-lambang yang memiliki makna tertentu. Bisa bersifat verbal yang berupa kata-kata atau nonverbal yang berupa ekspresi dan gerak tubuh. Ada 3 unsur utama dalam komunikasi. Yang pertama adalah orang yang menyampaikan pesan yang dikenal dengan istilah komunikator. Yang kedua adalah pesan yang disampaikan, dan yang ketiga adalah penerima pesan yang kita kenal dengan istilah komunikan. Terlepas dari ketiga unsur tersebut, harus disadari bahwa media komunikasi juga tidak kalah pentingnya. Pada umumnya, komunikasi yang paling banyak terjadi dan mudah dilihat adalah komunikasi antar manusia. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa komunikasi pun bisa dilakukan dengan objek yang lain. Manusia membutuhkan dan melakukan komunikasi terhadap dirinya sendiri, orang lain, makhluk hidup lainnya, dan kepada Tuhan. Ketika manusia menimbang dan ingin mengambil suatu keputusan tertentu yang selaras dengan nuraninya, berarti ia sedang berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Proses pertimbangan dan pemerenungan diri sebelum mengambil sikap dan keputusan adalah bentuk komunikasi pribadi. Hampir setiap saat kita berkomunikasi dengan orang lain. Kita berkomunikasi dengan orang tua, anggota keluarga, guru, teman, dan anggota masyarakat lainnya. Komunikasi tersebut dilakukan dengan berbagai cara, seperti percakapan berhadapan muka, surat, hingga penggunaan teknologi komunikasi. Manusia pun dapat berkomunikasi dengan makhluk lain seperti hewan atau tumbuhan. Merawat hewan peliharaan atau tanaman hias misalnya memerlukan teknik tertentu. Kamu mungkin pernah mendengar istilah berkomunikasi dengan alam. Istilah ini banyak digunakan oleh orang-orang yang mempraktikkan meditasi atau hal-hal yang bersifat psikologis atau spiritual lainnya. Doa dan ibadah, menjalankan perintah dan menjauhi larangan agama atau kepercayaan yang dianut, membaca dan memahami kitab suci agama yang dianut serta menjalankannya adalah bentuk nyata dari komunikasi manusia dengan Tuhan. Ada 5 tingkatan komunikasi antar pribadi menurut Powell. 5. Basa-basi itu saja. 4. Membicarakan orang lain. 3. Menyatakan gagasan atau pendapat. 2. Perasaan atau tingkat hati. Dan yang pertama, hubungan puncak. Tingkat kelima, yaitu basa-basi itu saja. Pada tingkat ini muncul ungkapan basa-basi seperti, apa kabar, akan pergi kemana, singgah dulu sebentar, dan sejenisnya. Tingkat ini berada pada sikap berpura-pura, bersandiwara, berbicara sekadar untuk sopan santun. Tingkat keempat, yaitu membicarakan orang lain. Tidak membuka sedikit pun diri kita kepada orang lain. Tingkat ini lebih banyak membicarakan orang lain atau bergosip. Tingkat yang ketiga yaitu menyatakan gagasan atau pendapat. Pribadi yang berkomunikasi sudah berani menyatakan kepada orang lain beberapa gagasan, pendapat, dan keputusan sekalipun masih dengan berhati-hati.
Orang-orang yang terlibat komunikasi masih berusaha untuk menjadi apa yang diinginkan atau yang menyenangkan orang lain. Pada tingkat yang kedua, yaitu perasaan atau hati. Yang paling membedakan orang yang satu dengan orang yang lain adalah perasaan atau emosi. Pengungkapan perasaan inilah yang membuat hubungan antar pribadi merupakan pengalaman yang unik. Pada tingkatan ini, kita mudah mempunyai gagasan, pikiran, dan keyakinan yang sama, tetapi perasaan-perasaan yang ada di baliknya adalah khas kepunyaan setiap pribadi. Tingkat ini mengenalkan diri dengan lebih mendalam kepada orang lain dan sebaliknya. Pada tingkat yang pertama, yaitu hubungan puncak, ada persatuan perasaan dan emosi. Hubungan yang terjadi sungguh-sungguh terbuka, jujur, dan membahagiakan. Ini dapat terjadi di antara sahabat-sahabat karib atau pasangan-pasangan dalam perkawinan. Komunikasi sudah dianggap mendekati ideal atau lebih dari cukup jika telah mencapai tingkat kedua. Hal ini karena pada tingkat tersebut afeksi sudah terbentuk. Tahap ini sudah mencapai keadaan saling dapat mengungkapkan dan menanggapi perasaan serta saling membuka hati. Tahap-tahap komunikasi di atas dapat menjadi dasar untuk mengukur hubungan kita dengan orang lain atau hubungan antar pribadi. Menurut Effendi, komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang menimbulkan efek tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Beberapa efek komunikasi adalah sebagai berikut. 1. Efek kognitif. 2. Efek afektif. 3. Efek konatif. 1. Efek kognitif, yaitu efek yang berkaitan dengan pikiran, nalar, atau rasio. Misalnya, komunikasi menyebabkan orang yang semula tidak tahu menjadi tahu, yang semula tidak mengerti menjadi mengerti, atau yang semula tidak sadar menjadi sadar. 2. Efek afektif, yaitu efek yang berhubungan dengan perasaan. Misalnya, komunikasi menyebabkan orang yang semula merasa tidak senang menjadi senang, yang tadinya sedih menjadi gembira, atau yang semula merasa takut atau malu menjadi berani. 3. Efek konatif, yaitu efek yang menimbulkan itikat untuk berperilaku tertentu dalam arti kata melakukan suatu tindakan atau kegiatan yang bersifat fisik. Misalnya, komunikasi menyebabkan siswa yang semula malas belajar menjadi rajin, atau orang yang semula perokok berat menjadi tidak merokok. Ketiga efek di atas saling berhubungan satu sama lain. Efek konatif tercapai jika efek kognitif dan afektif sudah tercapai. Komunikasi akan berhasil apabila komunikator menggunakan bahasa yang benar dan dapat dimengerti. Pesan yang disampaikan adalah sesuatu yang berguna, menarik, dan objektif, menggunakan media, sarana, atau ekspresi tubuh yang tepat, dan ada lingkungan atau suasana yang mendukung. Nah, setelah memahami materinya, yuk kerjakan aktivitas siswi ini. Tulislah salah satu pengalamanmu dalam berkomunikasi yang menyebabkan kesalahpahaman. Berilah alasan tentang faktor penyebabnya. Ketentuan pengerjaannya adalah dibuat dalam bentuk paragraf, minimal 2 paragraf, dalam format Microsoft Word, dan dikumpulkan melalui Google Classroom sebelum batas waktu yang ditentukan. Selamat mengerjakan! Semua materi yang dibahas dalam video ini diambil dari buku Bimbingan Konseling terbitan ESIS. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.